ya, kita ngobrol terkait dengan saya materinya pengantar nanti diperjelas nanti prakteknya, implementasinya nanti dengan Pak Megan. Saya lebih di konsep tentang digitalisasi masjid dan masjid digital. Nah, nanti akan Bapak banyak mendengar tentang program-program unggulan Jawa Barat, program juara ada 17. Nanti akan disampaikan oleh Yang Mulia Pak Kiai Ari. Saya hanya sekilas saja yang terkait dengan keagamaan, yaitu pesantren juara. Jadi nanti ada sistem informasi dari pesantren yang akan dilaksanakan, yang sedang dilaksanakan juga workshop sama seperti ini. Kalau untuk Cirebon itu dilaksanakan besok di Hotel Zamrud. Masjid Juara. Nah, salah satu kegiatan program Masjid Juara itu yang sekarang pembinaan manajemen pemberdayaan masjid untuk para anggota dewan kemakmuran masjid. Ya. Ulama Jabar atau ulama juara. Nah, ulama juara ini programnya ada salah satu kegiatannya adalah English for Ulama. Ada beberapa ulama muda, ya, saya garis bawahi ulama muda yang diberangkatkan, dilatih dulu di sini dan mereka sangat fasih berbahasa Inggris dan mereka diberangkatkan ke Inggris untuk berdakwah di sana, gitu ya. Ada 5 orang yang sudah berangkat ke sana tahun 2019. Salah satunya dari Kabupaten Cirebon. Keren ya. Dari pokok pesantren apa itu di Mandau yang di sana, Pak Sikap Hasan Albana. Nah itu Kang Hasan Albana itu ditugaskan 10 hari di London untuk berdakwah di sana tentang Islam yang damai di Indonesia. Sadesa, nanti berarti sudah tahu kan Sadesa apa? Satu desa satu. Oke. Nah, ini tentang masjid di Jawa Barat. Bapak-bapak tahu ya yang namanya di masjid di Jawa Barat itu menjadi ikon. Bapak kenal dengan Masjid Al-Jabar? Kalau yang di Bogor, masjid apa yang di puncak yang cantik itu? Tahu. Masjid bukan hanya tempat ibadah, sekarang masjid itu sangat bagus, betul Pak? Bahkan sekarang itu banyak masjid yang oleh anak-anak muda yang mereka bermain Instagram itu menjadi Instagram banget, termasuk mungkin di antara bapak-bapak pernah ke Makassar, ada masjid di Pantai Losari itu oleh Pak Gubernur kita yang mendesainnya, gitu ya, dan itu hampir mirip dengan Masjid Al-Jabar. Nah, Jawa Barat kita kenal dengan masjid provinsi sejuta masjid, saking banyaknya masjid, beberapa meter ada masjid. Nanti ada klasifikasian masjid, atau tadi sudah disampaikan ya oleh Pak Kapiti, ada masjid negara, ada masjid masjid raya tingkat provinsi, kemudian ada masjid agung tingkat kabupaten, ada masjid besar tingkat kecamatan, ada masjid jami. Nah, masjid-masjid klasifikasi masjid itu sangat lengkap ada di Jawa Barat dan sangat banyak. Selain masjid-masjid juga bahkan mungkin jumlah musola jauh lebih banyak daripada masjid itu kan? Iya. Karena saking memang kita sangat masyarakat kita, kalaupun orangnya mungkin sholatnya tidak 5 waktu, tidak rajin dan sebagainya, tapi kalau udah urusan membangun masjid itu biasanya sangat semangat dan bisa memberikan uang sebesar-besarnya, gitu ya. Itulah masyarakat kita. Nah, mungkin di masyarakat di nanti bapak dan bapak-bapak akan sudah masuk semua ini di SIMAS
Nanti ada satu data namanya disebutnya big data, gitu. Nanti disampaikan oleh Mas Medan. Sekarang jangankan Mas Cipa, semua sudah digital, betul? Betul. Kalau beli makanan sudah bisa pakai HP ya? Bukan kita yang datang ke rumah makan, tapi rumah makan sudah kerjasama dengan Gojek, dengan Grab, gitu ya. Shopee sudah kerjasama, sudah datang. Kita tinggal duduk manis, pijit-pijit datang, dan harganya lebih murah lagi. Gitu. Kegiatan belajar juga sudah digital. Kegiatan latihan sudah digital. Semua kegiatan itu sekarang sistemnya digital karena tuntutan zaman dan juga kondisi pandemi. Semua visitasi atau akreditasi sekolah sudah digital. Saya kebetulan menjadi tim penilai buku agama di Kementerian Agama Pusat. Tahun kemarin belum digital, Pak. Sekarang sudah digital, sudah menggunakan aplikasi. Sudah tidak bertemu, hanya dikasih soft file-nya, kita nilai, sudah masukkan, kemudian rapatnya juga sidangnya juga sudah pakai Zoom, menentukan ini buku layak tidak layak, ini layak tidak layak, sudah tidak ketemu di Jakarta, sudah saya di mana gitu, yang ngurusnya di mana, percetakannya di mana, penulisnya di mana nggak ketemu. Nah itu sudah sistem digital. Masjid juga nanti akan bergeser ke arah sana, ya. Nah, di Jawa Barat ini saking banyaknya masjid, bahkan di setiap tempat masjid selalu ada, betul Pak? Di mall, salah satu syarat mendirikan mall di Jawa Barat harus ada tempat sholat, betul ya? Sekarang bahkan menurut saya sudah rapi, tempat sholat pria dengan tempat sholat wanita dipisahkan. Tempat wudhu wanita dengan tempat wudhu pria sudah dipisahkan. Mungkin nanti tempat wudhu pria dan wanita pun nanti sistemnya pakai digital. Ketika klik perempuan nanti diarahkan ke WC perempuan, ke musola perempuan, begitu? Ya. Kan sekarang begitu Pak. Pakai map kan, kalau kita kemana-mana, saya termasuk orang yang suka pergi kemana-mana, balik tidak tahu ikutnya di mana lokasinya. Tapi saya berani pergi. Kenapa? Saya punya HP. Tinggal diklik mapnya datang. Nah itulah sistem digital. Jadi nanti boleh jadi jamaah masjid Bapak tidak hanya di sekitar. Pandemi sudah membuktikan Pak. Banyak masjid-masjid yang menyelenggarakan pengajian melalui Zoom, melalui WhatsApp group, melalui Infomedia, TV, YouTube. Itu bisa diikuti oleh jamaah di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Jamaahnya bukan hanya masalah itu orang Cirebon, bukan hanya se-Indonesia, bukan. Tetapi sudah di sana. Ada orang Indonesia yang mungkin di Arab Saudi, ada orang Indonesia yang mungkin di Australia, ada orang Indonesia yang mungkin di Qatar misalnya, bahkan di Amerika, itu bisa mengikuti pengajian di masjidnya dia, karena masjidnya sudah digital. Gitu ya. Nah kalau masjid tidak digital nanti bagaimana ini nasibnya? Nah silakan bapak-bapak jalan-jalan ke mall atau ke tempat, jangan hanya ke pengajian gitu ya. Dan kita bersyukur kita hidup di Jawa Barat yang mayoritas Muslim, begitu ya. Sehingga kita tidak susah cari masjid untuk melakukan sholat. Bukan hanya untuk sholat, bahkan masjid itu kalau saya tempat paling nyaman untuk istirahat. Kalau sudah wudhu, sudah ini, bahkan tidak sedang sholat pun wudhu di masjid itu nyamunjar, kalau kata orang Tasik begitu ya, nyamunjar di masjid, layarnya itu enak. Saya sering melihat masjid-masjid atau musola-musola sering dipakai istirahat tukang dagang asongan kan? Betul ya? Bahkan ini ada anggota dewan masjid yang mulia ini yang luar biasa. Mereka menyediakan makanan minuman gratis untuk para musafir. Luar biasa, tidak tahu siapa yang membeli, tapi itu sangat ternikmati. Nah, nanti mungkin ke depan gitu ya, siang jamaah yang datang itu kalau misalnya ingin tahu kegiatan di masjid itu sudah tidak pakai selebaran begini, cukup scan barcode. Oh kegiatan di masjid ini, oh nanti pergi lagi ke masjid, scan barcode lagi, oh kegiatan
Nah, kita harus bersyukur Pak. Saya kemarin sempat 2 minggu yang lalu sempat jalan-jalan ke Indonesia Timur, tepatnya di Nusa Tenggara Timur, di Kota Larantuka. Itu disebutnya adalah kota pusat Katolik di Indonesia itu di Larantuka. Kalau di kita masjid, kalau di sana itu setiap beberapa meter itu adalah gereja, gitu ya. Dan ketika menemukan masjid di Kota Larantuka terutama, saya hanya menemukan 2 masjid, dan itu pun ditunggui oleh atau DKM masjidnya adalah namanya Pak Soleh. Pak Soleh sudah tua, usianya 68 tahun Pak. Istrinya 2. Istrinya 2, yang satu di Pulau Solor gitu, jadi berbeda pulau. Jadi dia mau ketemu istrinya harus nyebrang dari pulau, begitu ya, seminggu sekali pulang. Istri yang satunya lagi di Kalimantan. Saya bilang, berarti Bapak nikah lagi di sini? Tidak, katanya, saya sudah tua. Saya pikir nikah lagi jadi 3 Pak, jadi di mana-mana. Tidak, saya cukup. Ternyata dan masjid yang satu lagi juga sama. Saya melihat memang kalau dia untuk yang muslimnya sedikit, itu rata-rata DKM-nya jarang anak muda, tapi anak tua, gitu ya. Yang itu sudah dia tidak mengerjakan apa-apa dan duduk menunggu masjid sambil rebutan, begitu. Jadi kalau ada orang ini tidak, coba kalau yang penjaga masjidnya itu gagah, ganteng, pakai dasi, kalaupun pakai sarung, gitu ya. Setiap yang datang disapa, Bapak mau apa, dan sebagainya, itu senang sekali, gitu ya. Nah, mungkin nanti ke depan masjid-masjid kita akan seperti itu, gitu ya. Oke. Bapak mungkin saat ini di Jawa Barat pembangunan masjid tidak pernah berhenti, betul Pak? Masjid itu dibangun di mana-mana, dananya dari mana-mana, begitu. Bahkan ada masjid suka disebut Masjid As-Sairiyah ya, karena uangnya dapat nyai, begitu ya. Ada juga masjid kemarin ketika di Karawang, ada cerita juga ada masjid yang didirikan oleh seseorang yang punya uang dan langsung mendirikan ada jumatan di situ. Tetapi yang datang jumatannya ternyata bukan dari situ, tapi dari kelompok yang jauh. Usul punya usul ternyata memang beda aliran. Ditanyakan tuh seperti apa? Harus seperti apa yang seperti itu? Nah, saya bilang ini nih pentingnya DKM Masjid Jami, gitu ya. Masjid Jami di daerah, di kelurahan, di desa untuk tahu prosedurnya. Dan itu saya kira bapak-bapak di sini nanti akan dibekali materi-materi yang cukup banyak terkait prosedur pembangunan masjid. Dan juga banyak masjid-masjid yang belum tersertifikasi tanahnya, bangunannya. Nanti ada materinya Bapak. Jadi ikutilah materi-materi ini karena materi-materi ini sangat bagus. Nah, sekarang di masa pandemi ini, ingat ya Pak, 11 Maret 2020 kita dinyatakan pandemi dan semua kegiatan ditutup. Ingat ya, sudah hampir 1 tahun lebih, sudah mau 2 tahun. Masjid ditutup, betul Pak? Kalau dulu kita bangun ayo begitu, sekarang masjid malah ditutup, harus ditutup begitu. Kemudian sekarang sudah boleh dibuka dengan dibatasi dan prokes yang ketat, betul ya? Nah, sekarang bagaimana walaupun dengan pandemi ini, bagaimana mengembalikan fungsi masjid sebagai pusat kebudayaan, sebagai pusat ibadah, tempat ibadah, sebagai pusat kegiatan masyarakat, sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, sebagai pusat peradaban masyarakat, itu tetap dijalankan dengan sistem dan kondisi yang ada. Salah satunya itu adalah dengan melakukan digitalisasi masjid. Oke. Contoh digitalisasi masjid misalnya Pak, sekarang saya dengar di masjid-masjid ada yang sudah canceling online. Nah, sudah ada di sini? Canceling itu kalau canceling digeser-geser Pak, itu banyak virus Pak. Virusnya nempel. Anak-anak muda sekarang jarang uangnya pakai uang cash Pak. Semuanya sudah ada di HP. Sudah ada di Gojek, sudah ada di OVO, sudah ada di ShopeePay, sudah ada di Dana,
50.000, 100.000, 20.000, 5.000, 2.000. Biasanya diinfakkan berapa? 2.000. Kalau yang paling banyak 5.000, biasanya pilih uang yang paling kecil atau yang paling lancar. Sekarang Bapak, banyak masjid-masjid sudah mulai di Jawa Barat, masjid-masjid yang sudah menggunakan canceling online. Nah, jadi nanti cukup scan barcode. Jadi bagi yang mau memberikan infak, gitu ya, canceling, silakan scan barcode ini. Nanti langsung ditransfer berapa besarnya, langsung masuk rekening. Nah, rekening masjid. Saya tanya, kalau misalnya yang punya gaji PNS, tega nggak sih infaknya 2.000 pakai begini? Apalagi beda bank. Misalnya canceling yang pakai bank BJB, saya menggunakan BRI atau Mandiri. Saya yakin saya tidak akan ngasih 2.000 Pak. Minimal 10.000. Jadi ditambah dengan ongkirnya 6.500. Jadi 16.500. Tidak mungkin kan biaya administrasi lebih besar daripada masa yang bayar 5.000 biaya administrasi 6.500. Enggak lah, minimal juga jauh lebih. Dan biasanya bapak-bapak, biasanya nih anak-anak muda sekarang, apalagi para pejabat muda sangat senang membeli itu cukup besar kalau menggunakan canceling online. Itu sudah diterapkan. Itu ya, itu salah satunya. Sehingga masjid ini bukan hanya menjadi tempat ini Pak, tempat ibadah. Kemarin ketika ngobrol-ngobrol, coba dibikin masjid itu inovasi masjidnya itu tidak boleh berhenti. Ada yang ketika pandemi ini masjid itu menjadi pusat pembagian sembako. Ada ya? Di sini ada? Oke. Dibagikan sembakonya setelah sholat zuhur kepada jamaah yang sholat zuhur. Dijamin kita membludak di jamaah sholat zuhur. Atau ketika COVID sedang berlangsung, ada di daerah mana di Bandung? Itu setiap makan siang sholat zuhur itu masjid menyediakan makan siang gratis bagi yang sholat berjamaah. Nah, sholat Jumat betul Pak? Ada bubur kacang plus roti plus kopi. Jadi kalau di bumi si bapak daerah di mau kopi aja, ini nggak masjid. Di masjid daerah ayam bala-bala, ayam kopi, ayam bubur kacang. Nah, bikinlah inovasi-inovasi yang membuat orang senang datang ke masjid. Ada lagi masjid kemarin di Bekasi, masang wifi Pak. Jadi anak-anak muda itu datang Pak tadinya. Baru anak-anak muda. Si wifi itu kalau pas ada di Pademan. Banyak didinya, baru didinya, hari udah sampai sana, udah sampai masjid. Masa pas ada tidak ikut sholat, kan pasti sholat dulu. Setelah sholat nanti ada kultum biasanya, kuliah 7 menit. Nah setelah kuliah 7 menit baru hidupkan wifi-nya. Berbondong-bondong lah anak-anak muda di situ. Nah, disitulah masjid tidak sekedar tempat ibadah, tapi menjadi solusi. Atau tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kanwil, kemudian oleh Pak Kabar, ada koperasi masjid. Nah, nanti ada contoh masjid oleh Pak Medan, Masjid Jawa Kalian, nanti diceritakan kenapa Masjid Jawa Kalian ini menjadi model, gitu ya. Jadi bapak di sini sebagai ketua DKM atau sebagai anggota Dewan Kemakmuran Masjid ini harus selalu berinovasi. Dan sekarang untuk saat ini digitalisasi masjid dan masjid digital itu menjadi sebuah keharusan, bukan sebuah pilihan lagi. Kenapa? Karena kalau masjidnya seperti sekarang Pak, jamaahnya sedikit. Tapi kalau bapak ini berinovasi menjadi masjid digital yang bisa diakses oleh siapapun, ada Instagramnya, ada Facebooknya, ada Twitternya, ada channel YouTube-nya, dan programnya bagus, akan banyak diikuti oleh yang lain. Bapak
boleh mengundang, Pak, sekarang itu di masa pandemi, karena saya di pelatihan, banyak narasumber yang biasanya ketika didatangkan itu bisa jutaan. Kalau menggunakan Zoom, Pak, nggak usah dibayar. Banyak yang gratis, betul Pak? Penerimaan. Silakan, bahkan toko-toko besar itu bisa diundang tanpa kita bayar dengan menggunakan Zoom saja. Hanya si DKI ini hanya menyewa Zoom, ada pengajian mingguan, diminta ini, biasanya mereka sangat senang, apalagi untuk masjid. Dan misalnya pengikutnya jamaahnya bisa di atas 200, itu mereka senang Pak. Kenapa? Dunia akhirat. Insya Allah. Bapak tinggal berinovasi saja. Nah, pandemi ini, ada yang kemarin bertanya, Bu, kalau masih didigitalkan, atau yang nanti jamaahnya semakin berkurang? Justru terbalik Pak. Dengan digitalisasi masjid, maka jamaah akan bertambah. Bukan karena masjid bukan hanya tempat sholat ya Pak ya. Dengan digitalisasi masjid dan masjidnya sudah digital, itu bisa diakses oleh semua orang. Pak, 2 tahun kemarin ketika musim pandeminya sangat tinggi, bahkan saya pun tidak boleh ke kantor, saya harus di rumah saja WFH. WFH biasanya pas pengen sekali jam di rumah. Kalau kemarin sampai bosan di rumah aja, bekerja harus di rumah begitu. Dan akhirnya saya mengikuti beberapa pengajian, termasuk saya ikut pengajian di masjid apa namanya, tapi itu di Jawa Tengah. Dan saya mengaji tiap seminggu 2 kali itu ngaji kitab Sulam Tauhid. Dan itu pakai sarah itu Pak. Kita dikasih ininya, malam ini akan membahas tentang ini. Si soft file-nya dalam bentuk PDF dikirim Pak. Kita mengikuti. Jadi kita bisa print atau kita nggak print, nanti dia salah, kita kasih jelasan. Itu di Jawa Tengah Pak, saya mengikutinya di Bandung Pak. Itu berarti masjidnya sudah digital. Dan ternyata saudara saya yang di Bekasi, saudara saya yang di Purwokerto, saudara saya bahkan yang kebetulan waktu itu ada saudara saya yang masih di Australia, itu ikut pengajian Pak. Jadi masjidnya di mana, jamaahnya di mana. Setelah selesai, si adminnya bilang, terima kasih kepada para jemaah dan barangkali ada yang memiliki rezeki yang lebih, silakan transfer. Saya tanya Pak, saya udah ikut ngaji, malu nggak Pak kalau transfer? Yang seperti itu, ketika masjid itu dibuat program-program kumpulan yang bisa diikuti oleh masyarakat, maka akan semakin berkah, akan semakin banyak rezekinya menjadi. Dan ketika rezeki masjid itu banyak, mereka akan kembali juga ke masyarakat sekitar, pemberdayaan. Nah, sehingga dengan kondisi masjid sekarang, dengan masjid yang ada sekarang, kemudian pandemi datang, kalau tetap saja tidak melakukan revitalisasi dan digitalisasi, mau kemana masjid kita? Mau siapa jamaahnya? Gitu ya? Pentingnya digitalisasi masjid adalah kita tetap memakmurkan masjid sesuai dengan zamannya, dengan tetap mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Di sini apakah ada masjid yang ketika masuk ke masjid jamaahnya sudah scan barcode ketika check-in? Ada? Ada. Silakan Bapak datang ke Bandung ke Pusdai. Sebelum Bapak masuk itu scan barcode, check-in di Pusdai. Jadi kita pernah datang ke situ. Dan setelah check-in gitu, nanti kita akan tahu loh program-programnya ada ini. Mungkin nanti ke depan masjid Bapak akan seperti itu. Insya Allah. Nanti ada DMI, nanti ada dari badan wakaf dan sebagainya. Nanti akan dilihat. Mudah-mudahan nanti ke depan programnya tidak hanya di sini. Ini kan sosialisasi awal-awal ya. Nanti kan ke depan ada sarana yang didirikan dan seterusnya. Tenang saja. Bapak adalah orang-orang terpilih untuk kegiatan ini. Nah, biasanya ini pengurus masjid saya lihat di sini ada 2 ya. Ada kaum kolonial. Kolonial itu ya usianya lahiran 60, 50 gitu ya, 70-an. Itu kolonial yang kalau main HP aja harus diajari sama anaknya gitu. Ada kaum milenial. Para pengelola masjid ini mestinya kolaborasi Pak.
jarang yang datang, sepilah masjid. Nah, sehingga ini pandemi ini sebetulnya menurut saya bukan menyusahkan, tetapi menantang Bapak. Mau bagaimana masjid kita? Mana inovasimu? Mana kreativitasmu untuk menciptakan masjid-masjid yang makmur sepanjang hari, sepanjang malam, bahkan sepanjang tahun? Yang uangnya masuk, sementara para DKM-nya santai-santai saja berzikir, berkeliling, uangnya masuk terus dengan canceling digital. Nanti akan dipandu begitu ya. Sehingga digitalisasi masjid ini menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Semua kegiatan dalam bentuk digital. Mungkin Bapak mengalami sejak pandemi Maret 2020, mungkin Bapak baru datang ke kegiatan bersama kumpul lagi hari ini, betul? Sebelumnya nggak boleh ya kumpul-kumpul ya. Nah, masjid kita kapan ramai lagi? Mari kita ramaikan masjid kita dengan sistem digital. Nah, digitalisasi masjid dan literasi digital. Bapak dan seluruh para ketua DKM ini mau tidak mau, masjid memang harus dibawa ke arah digital. Kenapa? Agar masjid tetap hidup, agar masjid tetap makmur. Nah, disinilah Pemprov Jabar memfasilitasi keinginan bapak-bapak dan kebutuhan bapak-bapak untuk melakukannya. Nanti dipandu Pak, materinya banyak. Kemudian nanti ada dari Bank BJB juga, kemarin dari Bank BJB juga ada yang canceling digital itu menggunakan rekening Bank BJB. Nanti bisa ditanyakan. Ada programnya dari Bank BJB. Ingatkan saja nanti, karena itu ada produk dari Bank BJB. Nah, Bapak, digitalisasi ini sebuah keniscayaan bagi pengelolaan dan tidak menyampingkan mekanisme konvensional jalan, Pak. Bukan berarti digital itu konvensionalnya ditinggalkan. Oh, jadi sholat jamaahnya juga digital. Imamnya tetap satu semua jamaah di rumah. Enggak juga, Pak. Saya sangat yakin bagi masyarakat yang masih bisa ke masjid, saya yakin akan datang ke masjid. Tetapi bagi masyarakat yang tidak bisa datang ke masjid mau tidak mau bisa mengikutinya dari rumah. Bukan berarti ketika digital itu meninggalkan yang konvensional, bukan. Justru Pak, dengan digitalisasi masjid itu harus lebih bisa mendatangkan banyak jamaah. Jadi pikirannya harus dibagi. Ketika digitalisasi masjid bukan berarti akan kehilangan jamaah yang datang ke masjid, justru akan semakin banyak datang ke masjid. Walaupun secara fisik tidak hadir. Mungkin Bapak pernah mengikuti kegiatan Zoom meeting, tidak hadir menteri agamanya di mana, gitu. Kegiatan di sini, tapi dianggap hadir ya. Nah, kehadiran itu kadang-kadang tidak dibutuhkan fisik saat ini. Yang mau nyumbang juga nggak usah fisiknya, kita nggak usah tahu siapa fisiknya. Yang penting semangatnya datang. Betul ya? Nah, jamaah masjid yang baik adalah jamaah masjid yang bisa memberikan efek positif, yang bisa memberikan memberikan kemakmuran kepada masjid. Lebih banyak nyumbangnya, lebih banyak memberikan idenya, lebih banyak memberikan tenaganya, lebih banyak memberikan pengetahuannya. Itu lebih kita butuhkan daripada yang ngomong ngatur-ngatur baliknya nggak pernah bantu. Begitu kan? Kadang-kadang kehadiran tidak dibutuhkan dan ketidakhadiran lebih dibutuhkan. Lebih baik hadir secara real sumbangannya daripada hadir orangnya baru tidak menyumbang. Nah, begitu ya. Nah, digitalisasi masjid ini mensyaratkan tersedianya SDM yang melek teknologi. Menghadirkan SDM yang melek teknologi ini ada dua Pak. Strateginya. Yang pertama, pengurus DKM yang sudah ada sekarang, bapak-bapak kiai, bapak-bapak ustadz, itu diberi pelatihan, diberi pembekalan, diberi bimbingan teknis tentang penggunaan teknologi. Dibimbinglah sehingga bisa melakukan proses-proses digitalisasi. Itu yang pertama. Walaupun saya tidak yakin bisa kekejar nggak itu yang
pengurus DKM yang usianya 50 atau 58 atau 65 gitu. Iya, insya Allah bisa, bahkan buka HP juga masih ada. Nanti kita masih banyak salah gitu. Alhamdulillah, strategi kedua, pengurus DKM yang ada harus mau berkolaborasi dengan anak-anak muda yang melek teknologi. Silakan rekrut para remaja yang nanti mereka memberikan bimbingan kepada mereka melakukan digitalisasi masjid di Masjid Bapak, dan Bapak juga sambil membina keagamaan mereka. Mereka memberikan dampak bagi masjid, tetapi mereka juga diberi bimbingan oleh para DKM yang sudah senior. Kan rata-rata sekarang itu anak-anak muda melek teknologi, tapi tidak melek ilmu agama. Sementara kalau koloni yang sangat melek agama, tapi tidak melek teknologi. Yang milenial melek teknologi tidak melek agama, yang kolonial melek agama tidak melek teknologi. Coba disatukan, Pak. Jadi nanti yang kolonialnya jadi melek teknologi, yang milenialnya jadi melek agama. Prinsipnya seperti quantum learning. Bawalah dunia mereka ke dunia kita dan antarkan dunia kita ke dunia mereka. Ajaklah mereka ke masjid untuk membantu mendigitalkan masjid, sambil juga ajarilah mereka tentang prinsip-prinsip implementasi nilai-nilai agama dalam kehidupan. Itu namanya simbiosis mutualisme. Saling membantu. Bapak terbantu urusan teknologinya, mereka juga diberi ilmu. Bapak nanti memberikan ilmu yang bermanfaat, mereka juga menyumbangkan ilmu yang juga bermanfaat. Dua, atau Pak misalnya di masjid yang saya miliki sudah anak-anak muda semua, bagus itu, maksimalkan itu. Tapi biasanya Pak tetap selalu ada kaum senior. Saya tidak mengatakan tua, terlalu kasar itu. Kaum senior yang mereka adalah orang-orang terdahulu, para tokoh agama, para kiai, yang mereka sangat terbuka terhadap perubahan. Intinya mari kita terbuka terhadap perubahan. Oke. Jadi digitalisasi ini alih media, Pak, dari bentuk yang cetak, begitu ya? Cetak, kemudian ada tulisan. Sekarang itu sudah disebutnya paperless. Absen dulu maka kalau saya absen harus pakai begini. Sekarang absen tinggal klik di HP. Kemudian mengerjakan klik di laptop, dikirim. Pekerjaan saya di Jakarta, ke Jakarta, kemana. Di sini saja dikirim, tidak harus diantarkan, di print, tanda tangan. Sekarang saya tanya Pak, sekarang tanda tangan sudah jarang tanda tangan begini ya? Tanda tangan sudah di HP ya? Dikirim tolong di tanda tangan, sehingga sudah ada di HP itu ada feel and signature. Jadi ketika dikirim kita tanda tangan saja, dalam klik tanda tangan kirimkan. Sudah begitu sekarang Pak. Masa masjid harus masih ucuk-ucuk nyari-nyari ini nyumbang dari di mana ini Allah tahu di mana ya ini kan ya di mana nggak jadi aja. Kalau saya mau nyumbang 5 juta misalnya. Tapi kalau ini ya Bu, silakan kalau mau nyumbang scan aja di barcode Bu, silakan mau berapa. Oh keren bisa gitu Pak. Ujung-ujung langsung gede gitu. Subhanallah. Nah, yang seperti ini dan digitalisasi masjid ini memerlukan peralatan Pak, bukan hanya SDM, peralatannya juga. Nah, nanti di akhir Bapak dan Bapak-Bapak ini nanti akan mengisi RPL, rencana tindak lanjut. Setelah kegiatan ini, Bapak program yang akan dilakukan di Masjid Bapak mau apa? Kebutuhannya apa? Usul ke pemerintah provinsi dan ke Kementerian Agama apa? Nanti ditulis saja selengkap-lengkapnya. Kan yang namanya usul boleh ya? Karena saya yakin Bapak tidak hanya menginginkan kegiatan sekarang dan hari ini saja kan? Tapi ada follow up dari kegiatan ini. Nih saya mau melakukan digitalisasi masjid, tapi saya butuh komputer, butuh printer, butuh wifi, butuh laptop, butuh HP, butuh ini, butuh itu. Dari mana? Nah itu bisa diusulkan. Gitu ya? Oke.
sebetulnya untuk kepentingan big data. Nanti Bapak akan punya akun di Pemprov.id. Nanti masjid Bapak akan didata. Jawa Barat nanti akan memiliki satu data tentang masjid di Jawa Barat. Makanya nanti Bapak harus masuk di masjid itu. Nanti setelah misalnya di Jawa Barat ini masjidnya ada berapa nih? Nanti kalau ada bantuan ya pasti masjid-masjid yang sudah ada datanya. Kebetulan sekarang itu Pak Kasubag Sarana Prasarana itu sangat sangat peduli terhadap perkembangan masjid-masjid dan kebutuhan masjid. Mudah-mudahan ini menjadi jalan keluar bagi keinginan, cita-cita dan mimpi-mimpi besar Bapak terhadap masjid yang makmur. Ini ya. Jadi nanti spiritnya jangan juara, masjid juga juara. Oke. Manfaat digitalisasi masjid itu dua kan? Memudahkan, masa saya mau nyumbang aja susah, gitu kan? Kemudian menyenangkan. Jadi ketika orang datang ke masjid itu mendapatkan kemudahan. Tidak datang ke masjid secara fisik pun mereka mendapatkan kemudahan. Dan ketika mereka beraktivitas di masjid, mereka juga senang. Jadi ciptakan digitalisasi masjid itu untuk menciptakan apa? Untuk menciptakan kemudahan bagi jamaah dan juga menciptakan kesenangan bagi jamaah. Karena kegiatan yang menyenangkan, kegiatan yang memudahkan biasanya itu akan mengambil hati, Pak. Kalau hati sudah terambil, punya duit berapapun bisa dikeluarkan. Ini menjadi tantangan para anggota dewan yang ada di sini, Dewan Kemakmuran. Mau dibawa kemana masjid kita? Mau diapakan masjid kita? Mau dijadikan bagaimana masjid kita? Tergantung inovasi dan seberapa cepat Bapak melangkah untuk melakukan digitalisasi masjid. Terima kasih, itu materinya. Oke. Saya kira prinsip digitalisasi masjid dan masjid digital Bapak dan Ibu sudah mulai ini ya, terbuka ya. Nanti akan implementasinya seperti apa? Nanti dengan Pak Mega, gitu ya. Nanti besok dengan Pak Mega. Oke, Pak Bapak, apa mau dibuka tanya jawab atau sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, saya cukupkan sekian. Mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa diskusi lagi ke depan karena materi masih banyak. Selamat beristirahat. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.